Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun kita berada? Semoga selalu kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Oke kawan-kawanku sekalian, dalam video ini kita akan melanjutkan belajar kita terkait soal seleksi PPK dan PPS persiapan pemilihan umum tahun 2024. Oke, untuk kawan-kawan sekalian yang pada hari ini tanggal 20 November menunggu mengakses atau mendaftarkan diri di website Syakba, karena di beberapa daerah belum dapat diakses, jadi mohon bersabar menunggu sembari kita mempersiapkan diri syarat untuk mengikuti seleksi PPK dan PPS tahun ini. Baiklah kawan-kawan sekalian, marilah kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, kapankah pemilu langsung dilaksanakan pertama kalinya? Kapankah pemilu langsung dilaksanakan pertama kalinya? Ya, jawaban yang benar dalam pertanyaan ini adalah pada tahun 2004. Soal berikutnya, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak atau pilkada pertama kali di Indonesia dilaksanakan pada tahun Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun. Ya, jawaban yang tepat dalam soal ini adalah pada tahun 2015. Soal berikutnya, menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2017, anggota PPK adalah sebanyak ... Menurut PP Nomor 7 Tahun 2017, jumlah anggota PPK sebanyak ... Ya, jawaban yang tepat dalam soal ini adalah 3 orang. Soal berikutnya, tahapan program jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota diatur dalam peraturan KPU nomor ... Tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota diatur dalam peraturan KPU nomor... Ya, jawaban yang tepat di sini adalah diatur dalam peraturan KPU nomor 16 tahun 2019. Soal berikutnya, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota diatur di dalam Undang-Undang Nomor... Ya, jawaban yang tepat dalam soal ini adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Soal berikutnya, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa harus didukung paling sedikit ... Ya, jawaban yang tepat dalam soal ini adalah 7,5%. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,
kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa, maka harus didukung paling sedikit 7,5%. Soal berikutnya, yang tidak termasuk ke dalam tugas PPS adalah, jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang tidak termasuk tugas PPS adalah melakukan penghitungan suara di kantor PPS desa. Soal berikutnya, anggota PPK, PPS, KPPS diberhentikan dengan tidak hormat apabila, jawaban yang tepat dalam soal ini adalah anggota PPK, KPPS, PPS diberhentikan dengan tidak hormat apabila yang pertama, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah, melanggar janji atau sumpah jabatan dan kode etik penyelenggara pemilu, dan tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajiban tanpa alasan yang jelas. Soal berikutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, petugas pemutakhiran data pemilih yang selanjutnya disebut dengan titik-titik. Jawaban yang tepat dalam soal ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, petugas pemutakhiran data pemilih yang selanjutnya disebut dengan pantarlih. Soal berikutnya, berikut ini kondisi atau penyebab dilakukannya penghitungan suara ulang surat suara di TPS kecuali. Jawaban yang tepat dalam soal ini adalah kondisi penyebab dilakukannya penghitungan ulang surat suara di TPS kecuali penghitungan suara dilakukan di tempat terbuka. Soal berikutnya, bunyi pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah, jawaban yang benar dalam soal ini adalah bunyi pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik. Soal berikutnya, calon presiden dan calon wakil presiden paling rendah berusia titik-titik. Jawaban yang tepat dalam soal ini adalah calon presiden dan calon wakil presiden paling rendah berusia 40 tahun. Soal berikutnya, daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah, jawaban yang tepat dalam soal ini adalah daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi. Soal berikutnya, dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan,
maka dilakukan titik-titik. Ya, jawaban yang tepat dalam soal ini, dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilakukan, maka harus dilakukan pemilu lanjutan. Soal berikutnya, dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilakukan, maka yang dilakukan adalah, ya, jawaban yang tepat dalam soal ini adalah dalam hal di sebagian seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik, maka harus dilakukan pemilu susulan. Soal berikutnya, dalam menjalankan tugas pengawasan, pengawas pemilu menggunakan fungsi pengawasan yang disebut dengan titik-titik. Ya, jawaban dari soal ini adalah dalam menjalankan tugas pengawasan, pengawas pemilu menggunakan fungsi pengawasan yang disebut dengan pencegahan dan penindakan. Oke, baiklah kawan-kawanku sekalian, sampai di sini belajar kita dalam video kali ini. Kita akan lanjutkan belajar kita terkait membahas soal seleksi PPK dan PPS dalam video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah berkomentar, men-share, men-like, dan semoga apa yang disampaikan dalam video ini dapat menambah wawasan keilmuan kita dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.